Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Salma Alisa Sadia, NPM 234120446, kelas akuntansi 23A, mata kuliah pengantar akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kertas kerja. Pengertian kertas kerja. Kertas kerja sering juga disebut dengan neraca lajur atau worksheet, yaitu suatu daftar yang terdiri dari kolom-kolom neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, serta laporan keuangan yang dibuat untuk menyajikan semua data akuntansi yang diperlukan pada akhir periode akuntansi. Fungsi kertas kerja. Kertas kerja berfungsi sebagai suatu alat bantu untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan dan membantu proses penutupan buku besar suatu perusahaan. Berikut tujuan dibuatnya kertas kerja. Yang pertama, untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, sebagai media melihat perkiraan yang terjadi dalam kegiatan perusahaan sehari-hari, sehingga pihak manajemen dapat mengontrol setiap pengeluaran perusahaan dalam menunjang kegiatan atau operasinya. Yang ketiga, agar lebih mudah menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian, sehingga merupakan persiapan sebelum menyusun laporan keuangan yang formal. Dan yang keempat, memudahkan pencarian kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Bentuk-bentuk kertas kerja. Kertas kerja mempunyai 4 bentuk, yaitu kertas kerja 6 kolom, 8 kolom, 10 kolom, dan kertas kerja 12 kolom. Namun, yang sering kali digunakan oleh perusahaan adalah kertas kerja bentuk 10 kolom. Kertas kerja bentuk 10 kolom terdiri dari kolom. Yang pertama, nomor akun. Yang kedua, nama akun. Yang ketiga, neraca saldo debit kredit. Yang keempat, jurnal penyesuaian debit kredit. Yang kelima, neraca saldo setelah disesuaikan debit kredit. Yang keenam, laba rugi debit kredit. Dan yang ketujuh, neraca debit kredit. Berikut ini contoh format kertas kerja. Berikut cara membuat kertas kerja. Yang pertama, kolom nomor dan nama akun untuk mencatat sesuai dengan nomor dan nama akun buku besar. Yang kedua, kolom neraca saldo untuk mencatat saldo-saldo sementara setiap akun buku besar, yaitu saldo debit dicatat di sisi debit dan saldo kredit dicatat di sisi kredit. Setelah itu, lajur debit dijumlahkan dan hasilnya harus sama dengan jumlah lajur kredit neraca saldo. Biasanya, neraca saldo telah disiapkan sebelum menyusun kertas kerja. Yang ketiga, kolom jurnal penyesuaian adalah untuk mencatat semua ayat jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi yang biasanya telah dibuat secara terpisah dalam bentuk jurnal umum. Ayat jurnal penyesuaian sisi debit dipindahkan pada akun yang bersangkutan lajur debit, dan ayat jurnal sisi kredit dipindahkan pada akun lajur kredit. Apabila akun dalam ayat penyesuaian belum ada dalam daftar akun neraca saldo, maka dapat ditambahkan nama akun baru di bawahnya. Yang keempat, kolom neraca saldo disesuaikan. Kolom ini merupakan penjumlahan antara kolom neraca saldo dengan jurnal penyesuaian. Yang kelima, kolom laba rugi. Sebelum dilakukannya pencatatan kolom laba rugi ini, maka terlebih dahulu data akun yang ada dalam kolom neraca saldo disesuaikan, yang terdiri dari golongan akun nominal, yaitu pendapatan dan beban, dipindahkan ke kolom laba rugi, sisi debit maupun sisi kredit. Dan yang keenam, kolom neraca. Kolom neraca merupakan tempat untuk mencatat akun real yang terdiri dari aktiva, kewajiban, dan modal. Semua akun real debit atau kredit dicatat di neraca. Adapun contoh penulisan kertas kerja sebagai berikut. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi kertas kerja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.